Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir dan dilengkapi dengan sabun. Baiklah, kembali lagi bersama dengan Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Sepertinya Alhamdulillah hadir semua. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda? Nah, apa itu perubahan wujud benda? Mungkin masih banyak di antara kalian yang tidak mengetahui apa itu perubahan wujud benda. Di sini Ibu akan menjelaskan perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Seperti tujuan pembelajaran kita, dengan menjelaskan konsep tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dalam perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan menunjukkan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, perubahan wujud benda itu sendiri adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Jenis-jenis perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Apa sih itu membeku? Membeku adalah peristiwa cair menjadi padat, sedangkan mencair peristiwa padat menjadi cair. Ibu akan menunjukkan contoh peristiwa membeku cair menjadi padat seperti media yang telah tertera ini. Contoh membeku. Air biasa kita masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian kita letakkan ke dalam kulkas. Itu akan mengalami perubahan membeku, yaitu akan menjadi sebuah es batu. Sedangkan contoh mencair, lilin yang kita panaskan, sebuah lilin yang apabila kita bakar akan mengalami beberapa saat akan mengalami lelehan atau mencair. Seperti contoh lainnya kapur barus. Apabila kita panaskan, dia akan mengalami perubahan yaitu mencair. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat wujud benda. Sifat wujud benda padat ada 3. Yang pertama, bentuknya tetap tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuknya dapat diubah dengan cara tertentu. Yang ketiga, mempunyai berat atau massa. Sedangkan sifat-sifat cair. 1. Bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang dan menekan ke segala arah. Dan yang ketiga, mempunyai berat atau massa. Dan yang terakhir, meresap melalui celah-celah kecil dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan sifat-sifat gas itu sendiri, yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai tempat yang isinya. Yang kedua, menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, mempunyai massa. Mari sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya ada es batu, lilin, kapur barus, air panas, mentega, dan lain-lainnya. Pertama, Ibu akan mencontohkan mencair. Ini adalah sebuah mentega, dan ini kapur barus, dan ini lilin. Pertama, Ibu akan menjelaskan mentega. Apabila kita letakkan mentega di ruangan terbuka atau di bawah panas, dia akan mengalami perubahan meleleh atau mencair. Itulah yang disebut dengan contoh perubahan mencair, yaitu dari padat menjadi cair. Yang kedua,
kapur barus. Kapur barus ini adalah benda padat. Tapi apabila kita panaskan di bawah api, di atas api, dia akan mengalami perubahan yaitu menjadi mencair. Sehingga dinamakan dengan jenis mencair. Yang ketiga yaitu lilin. Apabila kita panaskan, dia akan mengalami perubahan yaitu meleleh, sama halnya dengan kapur barus. Contoh lainnya yaitu menguap. Ini adalah sebuah gelas dan es batu. Kita masukkan es batu ke dalam gelas ini. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan mengalami sebuah perubahan, yaitu di pinggir-pinggir gelasnya akan muncul titik-titik yang dimana itu dinamakan adalah menguap. Titik-titik di pinggir ini disebut dengan menguap. Sama halnya dengan air panas yang kita letakkan di dalam sebuah gelas akan mengalami perubahan yaitu menguap di pinggir-pinggirnya seperti pada gelas ini. Selain menguap, es batu juga mengalami perubahan mencair. Yang pertama tadi beku, tiba-tiba akan mencair seperti ini, menghasilkan air di bawahnya. Itulah dinamakan dengan mencair. Baiklah, sampai di sini hasil pengamatan kita. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian semua, dan sambil membagi kelompok agar kalian melakukan pengamatan dengan kerja kalian sendiri. Nanti jangan lupa ditulis di kertasnya kesimpulan dari pengamatan kalian, nama-nama kelompok kalian, dan hasil diskusi dari pengamatan kalian. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita segera dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kumpulkan segera tugasnya kepada Ibu agar bisa diperiksa dan dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.